Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 796. David meminum pil Huitian dan berencana memberikannya kepada Xiaolan. Tetapi saat dia berjalan, dia dihentikan oleh tetua lainnya yang terburu-buru. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa Anda menarik bintang? Anda juga seorang kultivator jahat yang merugikan orang lain. Penatua kedua bertanya kepada David dengan ekspresi waspada di wajahnya. Saat ini, Su Changsheng juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Chen, bagaimana kamu bisa menarik Dava? Anda tidak terlihat seperti seorang kultivator jahat. Melihat mata waspada dari beberapa orang tua, David tersenyum tak berdaya. Saya bukan seorang penghisap bintang Dava. Tapi saya telah berlatih dan dapat menyerap energi orang lain. Yin Qi, bahkan Qi beracun, dapat diserap dan dimurnikan dengan latihan saya. Jadi sekarang Anda akan melihat saya menerobos tornado roh jahat, dan Anda akan aman dan sehat. Setelah mendengar penjelasan David, Su Changsheng dan beberapa tetua tercengang. Mereka tidak pernah mengira ada praktik seperti itu di dunia. Ini sungguh luar biasa. Saudara Chen, kamu tidak berbohong kepada kami, kan? Bagaimana bisa ada praktik seperti itu di dunia? Apa nama latihanmu? Su Changsheng bertanya dengan heran. Berkonsentrasi pada hati, David tidak menyembunyikannya. Teknik kondensasi jantung. Su Changsheng dan beberapa tetua lainnya sedikit mengernyit. Seolah-olah mereka belum pernah mendengar praktik seperti itu. Setelah berpikir sejenak, Su Changsheng berkata, Saudara Chen, saya percaya pada Anda. Jika Anda adalah seorang kultivator jahat, Anda tidak akan menghancurkan pil umur panjang itu sekarang. Ketika berbicara tentang Zheng Soudan, ekspresi beberapa tetua berubah, dan mereka menundukkan kepala karena malu. Mereka memakan semua pil obat yang dibuat dengan hati bayi, dan kejahatan semacam ini akan selalu mengganggu mereka. Sehingga akan lebih sulit bagi beberapa orang untuk berlatih di masa depan. David memandang sekilas ke beberapa tetua, dan berkata perlahan, untuk hidup dalam kejahatan, kamu hanya dapat menebus dosa-dosamu melalui usahamu sendiri. Saya harap Anda dapat memperlakukan lebih banyak orang di masa depan dan meringankan kejahatan Anda sendiri. Setelah David selesai berbicara, dia berjalan menuju sekte pengobatan. Bersiap memberi Xiaolan pil Huitian untuk dimakan. Setelah mendengarkan kata-kata David, Su Changsheng mengangguk sedikit. Ya, karena kita sudah menghadapi rintangan yang jahat, kita harus bekerja keras untuk menebus dosa-dosa kita. Setelah hari ini, saya berencana untuk keluar dari lembah, dan saya tidak akan pernah kembali tanpa menyelamatkan 10.000 orang. Setelah mendengarkan para tetua lainnya, mereka semua berkata bahwa mereka juga akan pergi keluar lembah untuk menyelamatkan orang-orang biasa yang menderita. Para tetua lembah dewa pengobatan seperti mereka biasanya dimanjakan dan ditempatkan dengan baik. Mereka hanya mengembangkan pil obat di lembah, mereka jarang keluar untuk menyelamatkan orang. Bahkan jika seseorang di dunia luar meminta lembah dewa pengobatan, itu hanyalah ahli pengobatan lain dari lembah dewa pengobatan. Tidak akan dimulai. Sekarang setiap orang memiliki rintangan jahat di tubuhnya, jadi mereka berencana untuk keluar dari lembah dan mengampuni dosa mereka dengan tindakan nyata. Su Panjang Umur dan beberapa tetua menyusul David, dan kemudian Su Panjang Umur bertanya kepada David, Saudara Chen, saya tidak tahu apakah Anda dapat memberi tahu saya. Bagaimana Anda bertemu dengan pemilik lembah lama kami? Bagaimana Tuhan meneruskannya kepadamu? David memberitahu Su Changsheng dan beberapa tetua apa yang terjadi, tanpa keberatan apapun.
Ketika dia mendengar bahwa pemilik lembah tua telah duduk dan berada di lembah, ekspresi para tetua langsung menjadi sedih. Su Changsheng buru-buru mengirim seseorang untuk mencari Yudong dan bertanya apa yang terjadi, untuk melihat apakah yang dikatakan David benar. Yudong sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin saat melihat Su Changsheng bertanya tentang lembah yang dalam. Melihat penampilan Yudong yang gugup, Su Changsheng menjelaskannya. Yudong berani membuka mulutnya dan menceritakan apa yang terjadi, dan mengikuti David untuk mengatakan itu tidak buruk. Su Changsheng dan para tetua lainnya yakin bahwa yang lama pemilik lembah menyerahkan posisi pemilik lembah Dewa Pengobatan kepada David, dan membiarkan David meneruskan lembah Dewa Pengobatan. Bab 797. Tiba-tiba, Su Changsheng dan beberapa tetua berlutut ke arah David, dan mereka semua berkata serempak, "Selamat datang di Tuan Chenggu." David terkejut, dan beberapa tetua membantu Su Changsheng berdiri. Dia tidak ingin menjadi pemilik lembah, dan dia tidak punya waktu untuk tinggal di lembah Dewa Pengobatan. Di sisi lain, Yudong tercengang dan tidak mengerti apa yang terjadi. Bagaimana David bisa menjadi ahli lembah kedokteran lembah dewa hanya dalam beberapa hari? Chen, Su Changsheng membuka mulut dan hendak memanggil saudara Chen ketika dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jadi dia buru-buru mengubah kata dia Guru-gu. Karena Guru-gu yang lama memberikan catatan pil tertinggi kepada Anda, biarkan kamu membawa. Meneruskan pengobatan lembah dewa, yaitu mewariskan posisi master lembah kepada Anda. Dan Anda akan menjadi master lembah-lembah Yaoshen kami di masa depan. Terlepas dari kekuatan dan keberanian Anda mampu menjadi master lembah. Elder Su, saya tidak bisa menjadi pemilik lembah ini. Aku masih punya urusan sendiri yang harus diselesaikan. Tidak mungkin aku bisa tinggal di Medicine God Valley. David menghindar tanpa daya. Tuan lembah, karena ini adalah keinginan terakhir dari Tuan lembah yang lama. Kita harus mematuhinya. Anda adalah master lembah, dan Anda tidak harus tinggal di lembah Dewa Pengobatan. Tidak ada peraturan di lembah Dewa Pengobatan, dan master lembah harus tetap tinggal di lembah. Su Changsheng tahu bahwa David memiliki hal lain, dan tidak ada keinginannya untuk tinggal di lembah Yaoshen. Jadi dia berkata, selama David duduk sebagai pemilik lembah, tidak masalah apakah dia tinggal di lembah Yaoshen atau tidak. Karena sekarang, hanya David yang mengetahui isi dari catatan pil tertinggi. Dan catatan pil tertinggi ini adalah andalan terbesar lembah Yaoshen. Melihat ketulusan Su Changsheng dan para tetua lainnya, David hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Oke, saya akan menjadi pemilik lembah." Tetapi segala sesuatu di lembah itu mengharuskan Penatua Su dan para tetua membujuknya. "Saya tidak di sini." Pada saat itu, Penatua Su, sebagai Penatua Agung, dapat memutuskan segalanya. Sesuai perintah, Su Changsheng dan beberapa tetua lainnya berlutut untuk menerima perintah tersebut. Yudong di samping tercengang. Tetapi melihat para tetua semuanya berlutut, dia juga berlutut. Setelah David membantu para tetua, dia kembali ke sekte pengobatan dan memberi Xiaolan pil Huitian. Hui Chundan baru saja makan, dan wajah Xiaolan mulai berubah menjadi kemerahan, dan seluruh orang memiliki nafas kehidupan, dan nafas ini semakin kuat. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, David menemukan bahwa Xiaolan belum bangun, dan merasa cemas. "Tuan Gu, meskipun Tiandan kali ini adalah pil dewa, membutuhkan waktu 7 hingga 79 jam bagi teman Anda untuk bangun, dan perlu waktu untuk istirahat." Su Changsheng mengikuti David untuk menjelaskan. Begitu David mendengarnya, dia tahu bahwa Xiaolan akan ditinggalkan di lembah Yaoshen untuk memulihkan dirinya. Dia tidak punya waktu untuk menunggu. Beberapa hari lagi akan tiba tanggal 15 Juli. David akan pergi ke Pulau Wuming sekarang. David tidak tahu apa yang terjadi, tapi itu adalah sebuah berkah atau kutukan. David tidak peduli lagi.
Yang dia pedulikan hanyalah pengalaman hidupnya sendiri. Dia ingin tahu siapa dirinya, apakah orang tuanya masih hidup, dan apa sebenarnya keluarga panjang itu. Penatuasu, ada sesuatu yang penting yang harus saya lakukan. Saya harus meninggalkan lembah dewa pengobatan. Teman-temanku akan menjagamu. Sekarang saya akan menyalin isi catatan pil tertinggi. Selain itu, saya akan meninggalkan Senongding. Anda bisa menyempurnakannya lebih lanjut. Beberapa ramuan obat bermanfaat bagi orang-orang di satu pihak dan meringankan hambatan jahat pada diri sendiri. David berkata kepada Su Changsheng. Mendengar bahwa David akan meniru pil lu tertinggi dan meninggalkan Senongding, Su Changsheng dan beberapa tetua semuanya terkejut. Manakah dari dua hal ini yang tidak ternilai harganya? Bahkan ketika pemilik lembah lama ada di sana, catatan pil tertinggi hanya mengizinkan beberapa dari mereka membaca sebagian, dan tidak semuanya dikeluarkan. Tetapi sekarang David telah mengizinkan mereka semua mempelajari catatan pil tertinggi, dan bahkan artefak kuno. Dengan tertinggalnya Senongding, tindakan dan keberanian seperti ini, saya khawatir hanya sedikit orang yang dapat mencapainya. Bab 798. Pada saat ini, Su Changsheng dan beberapa tetua sangat mengagumi David. Meski David masih muda, tindakan ini memang tak tertandingi. Alasan mengapa David meninggalkan barang-barang ini adalah karena dia tidak tahu apakah pergi ke pulau tanpa nama kali ini merupakan suatu berkah atau kutukan baginya. Jika dia mengalami kecelakaan, bukankah benda yang semula milik Yao Shengwu ini akan hilang? David memerintahkan seseorang untuk mencari pena dan kertas. Menurut catatan di kepalanya, dia menyalin catatan pil tertinggi dan mengeluarkan Senongding untuk menggantikannya. Tripod perunggu setinggi satu orang di tengah-tengah sekte pengobatan. Melihat pil tertinggi Lu dan Senongding, Su Changsheng dan beberapa tetua sangat bersemangat seperti anak-anak. Hal-hal ini terlalu penting bagi mereka. Mereka mengerahkan seluruh energinya ke dalam alkimia. Dan dengan dua hal ini, mereka yakin bahwa mereka dapat membuat ramuan yang lebih canggih. Setelah melakukan semua ini, tepat ketika David hendak pergi, seorang penjaga dari lembah dewa pengobatan tiba-tiba berlari keluar dari sekte dewa pengobatan dengan tergesa-gesa dan melaporkan dengan keras. Laporkan kepada Penatuasu, di mulut lembah dewa pengobatan kami, banyak orang tiba-tiba muncul, dan mereka berteriak, "Ayo, serahkan orang itu." Su Changsheng mengerutkan kening. Tidak tahu siapa yang harus diserahkan. Dan David bereaksi saat ini seharusnya Xiahou Dun dari Tianwumen pindah untuk menyelamatkan para prajurit dan datang untuk membalas dendam padaku lagi. Orang yang mengetahui bahwa David datang bersama Yao Shengwu juga adalah Xiahou Dun, master sekte dari sekte Tianwu. Saat ini, dialah satu-satunya yang ingin Yao Shengwu menyerahkannya. Orang yang tidak tahu harus hidup atau mati ini. Tunggu aku keluar dan bunuh dia, dan berani membuat masalah di lembah Yao Shenku. Wajah Su Changsheng menjadi dingin. Saat itu, dia melepaskan Xiahou Dun itu, tapi dia tidak menyangka orang ini akan berani datang ke pintu. Kemampuan Su Changsheng untuk membunuh Xiahou Dun hanyalah masalah tangan saja. Beberapa tetua lainnya tidak mengetahui informasi orang dalam. Tetapi karena pihak lain menemukan masalah di depan pintu rumah, mereka sebagai tetua juga marah. Ayo keluar dan lihat dulu. Jangan terburu-buru melakukannya sampai harus. Kamu hanya menghabiskan terlalu banyak energi, dan kamu belum pulih. David membujuk Su Changsheng, hanya untuk melawan tornado roh jahat. Su Changsheng dan para tetua menghabiskan banyak energi, dan mereka belum pulih. Jika mereka benar-benar bertengkar, mereka pasti akan menderita. Semuanya ada di bawah perintah pemilik lembah. Sekarang David adalah pemilik lembah. Tentu saja Su Changsheng harus mendengarkan David. David berjalan keluar dari lembah Yaoshen bersama beberapa tetua. Dan saat ini di Taniguchi, puluhan prajurit lembah Yaoshen menunjukkan senjata mereka dan menatap orang-orang di depan mereka.
Di seberang, ratusan orang dari Tianwumen dan Paviliun Tianluo yang dipimpin oleh Xiahou Dun dan Nishidao mengepung seluruh Taniguchi. Setelah melihat David keluar bersama beberapa tetua Yao Shengmu, apakah itu Xiahou Dun atau Nishidao? Mereka semua menatap ke arah David, ingin menebas David dengan 1000 tebasan. Bagaimanapun, mereka harus membalas dendam atas pembunuhan anak-anak dan pembunuhan murid. Xiahou Dun, aku melepaskanmu hari itu, tapi kamu berani membawa orang ke lembah Yaoshenku untuk menjadi liar. Apakah menurut Anda lembah Yaoshen saya mudah ditindas? Su Changsheng maju selangkah dan memarahi Xiahou Dun dengan marah. Tetua, kenapa repot-repot berbicara omong kosong dengan mereka? Berani datang ke lembah Yaoshen untuk membuat masalah. Bunuh. Tetua ketiga berjubah hitam memiliki temperamen yang panas, dan aura pembunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya. Beberapa tetua berada di ranah Wuzong. Meskipun Xiahou Dun sendiri juga seorang Wuzong, dibandingkan dengan beberapa tetua Yao Shengmu, kekuatannya masih jauh lebih rendah. Saat ini, melihat kemarahan tetua ketiga, Xiahou Dun terkejut. Namun, melihat Nishidao di sebelahnya, ekspresi Xiahou Dun menjadi stabil. Dan kemudian dia melihat ke arah Su Changsheng dan berkata, "Penatua Su, David ini membunuh anakku. Aku harus membalas dendam ini. Dan aku tidak mencari masalah dengan lembah dewa pengobatanmu. Selama kamu menyerahkan David, kami akan segera pergi. Dan aku bisa memberikan Senghua, bahan obat ribuan tahun sebagai permintaan maaf." Bab 799. Sebagai upaya terakhir, Xiahou Dun tidak ingin mengikuti Yao Shengmu untuk bermusuhan. "Kamu tega mati, Yao Shengmu, kami tidak akan menyerahkan orang kepadamu. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Membawa orang pergi atau mati di sini." Su Changsheng memasang ekspresi dingin di wajahnya, dan sepertinya tidak ada ruang untuk negosiasi. Xiahou Dun tercekat dan tidak bisa berkata-kata. "Lembah dewa pengobatanmu benar-benar arogan. Bukankah itu mempertimbangkan sekte kita yang lain?" Saat Nishidao melihat penampilan arogan Su Changsheng, matanya sedikit menyipit. Su Changsheng memandang Nishidao, sedikit mengernyit. "Siapa kamu? Apakah ini pembantu Xiahou Dun?" "Ini Nishidao, Master Paviliun Tianluo. Ning Yu yang dibunuh David adalah murid Paviliun Lord Ni yang paling bangga. Hari ini Paviliun Lord Ni juga datang untuk membalas dendam pada David." Xiahou Dun menunjuk ke arah Nishidao dan berkata, mendengar tiga kata Paviliun Tianluo, terlihat jelas bahwa Su Changsheng dan beberapa tetua lainnya sedikit mengubah ekspresi mereka. Nishidao terkenal dengan Taoismenya, dan dia menggunakan berbagai teknik yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Nishidao bisa bertarung dengan kekuatan langit dan bumi dengan bantuan berbagai instrumen, lingkaran sihir bahkan mantra, sedangkan ahli bela diri berbeda. Mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri, meskipun itu adalah Wuzong, dan dia hanya memadatkan energinya dan menggunakan energinya untuk bertarung. Oleh karena itu, ada perbedaan mendasar antara ahli kultivasi dan seniman bela diri. Banyak seniman bela diri yang enggan memprovokasi penyihir dan penganut Tao, Su Changsheng dan tetua lainnya. Meskipun mereka semua berada di alam Wuzong, mereka tidak tahu apa-apa tentang sihir. Saya khawatir itu adalah formasi psikedelik paling sederhana yang ditampilkan Nishidao. Sulit bagi mereka untuk keluar. Setelah namanya, Su Changsheng dan beberapa tetua lainnya mengubah ekspresi mereka. "Gate Master Ni, kami sangat menyesal atas pembunuhan David terhadap murid Anda, dan kami sangat menyesal atas magang Anda. Jika Anda memerlukan kompensasi apapun, Anda dapat memintanya. Kami juga dapat memberikan 10 pil Huiyuan kepada Guru Ni sebagai kompensasi terbesar. Sekarang David, penguasa lembah dewa pengobatanku. Jika kamu bersikeras untuk membunuhnya, lembah dewa pengobatan kita hanya bisa keluar dengan kekuatan penuh dan bersumpah untuk melindungi tuan lembah kita." Su Changsheng memandang Nishidao dan berkata dengan sangat sopan,
Namun kata-kata Su Changsheng membuat Xiahudun dan Nisidao tercengang. Terutama Xiahudun. Hatinya bergetar. Kondisi yang diberikan Su Changsheng terlalu murah hati. Dia bahkan mengeluarkan 10 yuan dan, jika Nisidao ini mengangguk, hanya Tian Wumen yang tersisa. Jangan mencoba membalas dendam pada David. Penatua Su, Anda tidak boleh berbohong di sini. Bagaimana mungkin David ini menjadi pemilik lembah dewa pengobatan Anda? Jangan berpikir bahwa mengatakan ini akan membuat kita berhenti dan membunuh demi hidup kita. Ini adalah kebenaran Henggu yang tidak berubah. Dia membunuhku. Nak, jika kamu membunuh murid paling bangga dari Master Pavilion Ni, tentu saja kamu harus membayar nyawamu. Setelah Xiahudun selesai berbicara, dia melihat ke arah Nisidao dan berkata, Game Master Ni, jangan percaya apa yang mereka katakan. David ini hanyalah seorang anak laki-laki berbulu. Bagaimana dia bisa menjadi lembah? Master kedokteran lembah dewa, itu hanya omong kosong belaka. Menurutku mereka hanya berusaha memisahkan kedua keluarga kami, lalu hancurkan mereka satu persatu. Nisidao tidak mengatakan apa-apa, tapi menatap Su Changsheng dengan keras kepala. Lalu perlahan berkata, saya tidak peduli siapa David ini. Dia harus mati. Jika Anda tidak ingin Yao Shengwu berdarah ke sungai dan kehilangan keduanya sisinya, lalu serahkan orang tersebut. Aku tidak akan pernah mempersulitmu lembah Yao Shen. Nisidao tidak mempercayai kata-kata Su Changsheng. Bagaimana David bisa menjadi ahli lembah dewa pengobatan? Kekuatan para tetua di depan mereka jauh lebih tinggi daripada kekuatan Daud. Akankah mereka mendengarkan kiriman David? Itu tidak mungkin sama sekali. Pavilion Ni, jika kamu tidak percaya, maka kita hanya bisa memancing sampai mati. Su Changsheng mengatakannya, dan melirik ke arah tetua kedua di sampingnya. Tetua itu mengeluarkan sesuatu dari borgolnya, lalu tiba-tiba melemparkannya ke langit, dan kembang api yang menyilaukan meledak. Bab 800. Segera setelah itu, saya mendengar suara langkah kaki yang kacau di lembah dewa pengobatan. Banyak orang bergegas keluar dari lembah, dan beberapa orang di lembah mundur menuju kedalaman lembah dewa pengobatan. Wajah Nisidao jelek. Dia tidak menyangka bahwa lembah dewa pengobatan ini benar-benar berencana untuk membobol jaring untuk seorang David. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat menyedihkan, dan kedua belah pihak memegang senjata, siap menyerang kapan saja. Perang akan segera pecah, dan pertempuran ini pasti akan menimbulkan pertumpahan darah. Dan bahkan orang-orang biasa di lembah Yao Shen pun akan terlibat. David maju selangkah perlahan. Bukankah kamu hanya ingin membalas dendam padaku? Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung sendirian denganku. Jika kamu menang, kamu akan membunuh atau menebas. Dengarkan saja dan hormati. David tidak ingin membiarkan Yao Shengwu kehilangan nyawanya karena dirinya sendiri. Meski mereka benar-benar bertarung, kekuatan mereka lebih kuat, namun korban jiwa tak terelakkan. Tuan Lembah, Su Changsheng merasa gugup saat melihat David akan bertarung sendirian dengan lawannya. Kalian pasti tahu kalau 2 hari yang lalu, David bahkan bukan lawan Xiahudun. Jadi bagaimana dia bisa mengikuti mereka bertarung sendirian? Tuan Lembah, para tetua lainnya yang terburu-buru juga berencana membujuk David agar tidak berdiri. David melambaikan tangannya dan membuat beberapa tetua menutup mulut mereka. Ketika Xiahudun dan Nisidao melihat ini, alis mereka berkerut dalam. Tampaknya David benar-benar tampak seperti lembah dewa pengobatan lembah dewa. Jika identitas David saat ini benar-benar lembah dewa pengobatan lembah dewa, jika mereka berdua ingin membunuh David, mereka harus mempertimbangkannya. Namun, David berinisiatif untuk berdiri di tempat kejadian dan ingin mengikuti mereka bertarung sendirian, yang hanya merupakan sebuah kesempatan. Pavilion Ni, urusan pemenggalan kepala David diserahkan padamu. Meskipun aku bisa dengan mudah membunuhnya, Pavilion Lord Ni ada di sini, jadi aku tidak akan malu. Xiahudun memuji Nisidao.
Ya, Nishidao mengangguk. Wajahnya penuh percaya diri. David bahkan tidak bisa menghadapi Xiahou Dun itu. Dan dia bukan tandingannya. Nishidao maju selangkah nak. Aku mengagumi keberanianmu. Saat aku bergerak, aku akan membuat kematianmu sedikit lebih menyenangkan. Melihat Nishidao bertarung, Su Changsheng memandang David dengan gugup Tuan Bu. Nishidao ini adalah ahli Taoisme. Bahkan saya tidak berani menghadapinya secara langsung. Anda pasti begitu. Hati-hati, jangan khawatir. Aku punya ukuran sendiri. David tersenyum tipis. Nishidao dikenal sebagai ahli Taoisme. Namun David tidak takut sama sekali. David mengembangkan metode abadi yang dapat ditandingi oleh orang-orang seperti Nishidao. Dan David memiliki hati yang kental untuk melindungi tubuhnya. Itu untuk mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Dan David juga mengambil kesempatan untuk menyerap energi dan meningkatkan kekuatannya. David memandang Nishi dan berkata, ada terlalu banyak orang di sini. Untuk menghindari menyakiti orang yang tidak bersalah, bagaimana kalau kita mengubah tempat? Seringkali teknik ini bersifat relatif, menggemparkan dunia, kuat, dan akan menyebar jauh. Oke, ayo bertarung di puncak gunung. Setelah Nishidao selesai berbicara, dia seperti angsa liar, melayang menuju puncak gunung. David melangkah keluar dalam satu langkah, sosoknya menghilang dalam sekejap, dan dia pun berjalan menuju puncak gunung. Su Changsheng mengikuti para tetua yang tergesa-gesa, dan Xiahou Dun juga membawa beberapa master ke puncak gunung. Tak lama kemudian, di puncak gunung, David dan Nishidao berdiri berhadapan. Wajah Nishidao yang berbintik-bintik sedikit dingin, dan dua sinar cahaya keluar dari pupilnya yang dalam. Sinar kesadaran ilahi menyelimuti David. Nishidao sedang menyelidiki kekuatan David. David berani menantang dirinya sendiri, dan berani berdiri dan berjuang sendirian. Nishidao bertanya-tanya apakah David menyembunyikan kekuatannya. Jika tidak, dengan kekuatan David, sang guru besar, dan mengikutinya untuk bertarung sendirian, bukankah itu berarti memukul batu dengan telur? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.